Kak, Ferry ini menantu pecundang yang dikurung di gunung 5 tahun. Apa kau perlu jemput dia sendiri? 5 tahun lalu, aku menipu dan menyuruh dia naik gunung buat hindari bencana. Semua sudah berlalu. Gak ada alasan buat lanjutin pernikahan ini. Kak, omong-omong, dulu Peramal bilang kau punya nasib yang sangat bagus, sangat mulia dan luar biasa. Keluarga Sandi selama ini makin sukses di bawah pimpinanmu. Tapi di umur 24 tahun ini, ada bencana besar. Kalau Ferry bisa gantiin, masalahnya beres kan? Sayang! Sayang, 5 tahun gak ketemu, aku kangen banget sama kau. Sini peluk. Kau mau apa? Singkirkan tangan kotormu. Aku cuma mau peluk istriku. Baru 2 hari nikah, aku langsung naik gunung. 5 tahun gak ketemu. Apa salahnya peluk sebentar? Kukira kau akan nyalahin aku. Aku gak nyangka. Kau lumayan tahu diri. Kenapa harus nyalain kau? Aku malah berterima kasih sama kau. Ku kasih tahu ya, di gunung ini ada dewa tua. Dia ajari aku banyak ilmu hebat. Ini, cincin ini dikasih sama dewa tua itu sebelum dia pergi. Dan bisa perintahkan 3.000 muridnya. Ya ampun, kau bodoh begini karena dikurung di gunung ya. Kak, untung yang naik gunung dulu, bukan kau. Kalau kau jadi kayak dia, keluarga kita pasti hancur. Aku gak peduli kau mikir apa. Aku sudah ajukan permohonan cerai. Setelah masa tenang selesai, kita tanda tangan surat cerai. Selama periode ini, kau boleh tinggal di sisiku sementara. Jadi pengawal. Kak, kau suruh orang Udik ini jadi pengawal. Emangnya dia bisa lindungi siapa? Arya, Hah? aku sudah memutuskan soal ini. Kau keberatan? Enggak kok. Jadi pengawal nggak masalah. Tapi soal cerai, aku khawatir kau akan menyesal. Ferry, aku dan kau kayak langit dan bumi. Cita-citaku cantik juga. Sayangnya ada yang bayar 30 miliar buat beli nyawamu. Selamat tinggal, Nona cantik. Biji kurma. Kak, ada pembunuh. Cepat lari. kau ngapain? Menolongmu. Aku nggak percaya kau bisa hentikan seranganku. Mana mungkin? Sekarang giliranku. Hah? Kau mau apa? Jangan macam-macam. Ah! Ferry! Balikin sabukku! Itu geng Tarot, pembunuh nomor 1 di Asana. Nggak ada yang berani menyinggung geng Tarot. Siapapun kau cari masalah besar. Tarot atau apalah itu terserah. Aku ini ketua Saga Dewata. Kau pikir aku cuma sok keren? Kau berani sekali kau lakukan ini pada aku. Pantatmu nungging setinggi itu. Aku nggak bisa tahan diri. Lain kali, aku akan lebih hati-hati. Oke, bagus. Kau menantang seluruh geng Tarot. Apa kau berani kasih tahu siapa namamu? Namaku nggak akan pernah berubah. Arya Sandi dari keluarga Sandi.
Kalau mau balas, silahkan saja. Kalau aku mengernyit, margaku bukan Sandi. Arya Sandi harus sudah ingat namamu. Antara kau dan aku, salah satu dari kita akan mati. Kau, kenapa sebut namaku? Pembunuh itu cantik, tubuhnya juga bagus. Aku kenalin kau ke dia, bukannya itu bagus. Kenalan seperti itu bisa bikin mati. Kau mau aku mati ya? Sudahlah, dia bisa ditipu sesaat tapi nggak akan selamanya. Dia kenal wajahnya, bukan sekadar nama. Tapi kalau dia datang lagi, dia pasti sudah siap sepenuhnya. Bukan cuma Ferry. Aku juga ada di daftar target. Kak, kita harus gimana? Geng Tarot bisa bunuh semua orang. Mereka itu sekelompok orang gila. Mereka nggak akan berhenti sebelum tujuan tercapai. Kita pulang dulu. Cari tahu siapa yang bayar geng Tarot buat bunuh aku. Hah, nekat banget. Masalah barusan nggak akan kupermasalahi. Tapi kuharap sekarang kau tahu posisimu. Dan jangan melanggar batas. Kau... Kak, ini sabukku. Mereka datang, mereka pulang. Sudah ingat, nanti harus gimana? Ingat. Nanti apapun yang dilakukan orang udik itu, aku pura-pura pingsan dan gak akan bangun-bangun biar dia malu. Aku mau kasih Lia sadar, pecundang itu gak pantas tinggal di keluarga kita. Kak Celia, gawat, tolong Nina pingsan. Cepat turunin dia. Apa yang terjadi? Aku nggak tahu, tiba-tiba dia pingsan. Dokter keluarga sudah memeriksa, dia nggak bisa obati, harus cepat ke rumah sakit. Hei Ferry, bukannya kau bilang di gunung itu kau belajar banyak ilmu? Cepat periksa Nina. Dia cuma orang dari gunung. Mana mungkin mampu. Cepat bawa ke rumah sakit, jangan ditunda. Ferry, tadi kau sombong banget. Kenapa? Begitu ada masalah, langsung ciut. Kalau kau memang gak sanggup, bawa saja tas murahanmu itu dan cepat kembali ke gunung. Jangan numpang di rumah kami. Kenapa buru-buru? Biar aku lihat. Bodoh banget. Mau kau ngapain juga, Nina gak akan bangun. Kak Celia harus lihat pecundang kayak kau. Sama sekali gak layak ada di sisinya. Nadi stabil dan kuat, gak sakit sama sekali. Ini cuma pura-pura. Dari tadi kulihat kau cuma pura-pura. Kau bisa atau enggak sih? Kalau nggak bisa, ngaku saja jujur. Bereskan barang-barangmu dan pergi. Jangan bikin malu di sini. Aku sudah periksa. Dia memang sakit. Kondisinya cukup parah. Harus segera diobati. Kalau enggak, dia bisa mati. Ternyata memang omong kosong. Nina jelas nggak sakit. Cuma pura-pura pingsan. Tapi dia bilang penyakitnya parah. Yah, lalu harus gimana? Ayo cepat cari caranya. Tenang saja, aku punya resep tradisional. Begitu dipakai, langsung sembuh. Tapi, aku butuh bantuan kalian. Aku butuh kencing anak laki-laki. Kau perjaka kan? Air. Kencing anak laki-laki. Bajingan ini mau ngapain? Kau menghina siapa? Aku sudah ke perjaka. Kau masih muda, masih perjaka kan? Aku sudah nggak lagi sejak kelas 3 SMA. Dengar Julio, nanti kasih aku penjelasan. Kau Aku perempuan. keluarga besar kayak kalian, gaya hidupnya sangat kacau. Jadi harus andalkan aku. Dia mau ngapain? Bajingan ini mau ngapain? Hah? Kau mau ngapain? Menolongnya. Tolong ya tolong saja. Kenapa buka resleting segala? Jangan banyak omong, ini darurat. Cuma air kencing yang bisa selamatin dia. Ya, resletingnya nyangkut. Sayang, bantu aku buka resletingnya. Ayo cepat, ini demi nyawa adikmu. Jangan harap. Bajingan ini beneran mau buka celana. Saya mau keluarin sesuatu. Apa yang mau dia keluarin? Ini. Gimana kalau ke rumah sakit saja? Kalau ke rumah sakit nanti terlambat. Hah? Sudah kebuka. Nina, kakak iparmu akan menolongmu.
sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Aku nggak butuh diselamatin. Jangan dekat. Kok kau tiba-tiba bangun? Kenapa lari? Air kencing perjaka 20 tahunan sepertiku itu penuh energi. Meski kau sehat-sehat saja, bisa bikin awet muda dan kuat. Cepat terima ini. Aku nggak mau air kencingmu. Kak, cepat selamatin aku. Aku sudah datang. Cepat. Aduh, aku jamin pasti sembuh. Kalian ngapain? Bu, dia mau semprot aku pakai kencingnya. Oh, bagus. Ferry, kau cuma menantu pecundang nggak tahu diri. Baru pulang sudah berani ganggu putriku. Bibi Elis. Bibi, aku suaminya Celia. Kalau aku pecundang, terus Celia apa? Istri pecundang. Aku nggak bilang begitu. Lalu, tadi kau panggil aku apa? Bibi. Apa kau mau ku panggil manis? Aku sih nggak malu, tapi apa kau nggak malu? Sudahlah, Ferry. Kau cuma menantu yang numpang sama kami. Meski sudah nikah sama Celia, itu nggak mengubah fakta kalau kau cuma pungguk merindukan bulan. Hah? Lihat dirimu, lalu lihat Celia. Apa kau layak untuknya? Memang benar, aku ini ganteng luar biasa. Meski Celia wajahnya cantik, badannya masih kurang. Sebenarnya dia masih belum layak untukku. Apa kau bilang? Badanku kurang. Masih nggak layak untukmu. Sayang, gak usah minder. Ukurannya memang gak besar, tapi intinya masih bagus. Waktu aku di gunung, aku belajar teknik pijat. Nanti ku coba ke kau. Masih ada potensi buat berkembang lagi. Kau ganggu kakakku. Ferry, ku bunuh kau. Ribut terus. Memalukan sekali. Semuanya masuk. Celia, sekarang kau yang urus keluarga ini. Kau harus lebih tenang. Kalau enggak, gimana aku bisa tenang? Buat serahkan seluruh keluarga ini ke tanganmu. Maaf, kakek. Kakek, sebenarnya aku dan Kak Celia diserang pembunuh geng Tarot di jalan saat kami pulang. Sampai sekarang masih takut dan juga belum tenang. Apa? Geng Tarot? Para pembunuh itu nggak akan berhenti sebelum berhasil. Tuan Aldi, apa mungkin ada yang tahu kau sakit dan sengaja menyerang keluarga Sandi? Sebelum aku mati, jangan harap mereka bisa sentuh keluarga Sandi. Ayah, lihat. Ini ginseng 1000 tahun yang kubeli seharga 40 miliar. Kalau makan ini, dijamin langsung sembuh dan sehat sampai 99 tahun. Lumayan juga, Juna. Kau cukup perhatian. Sayang, pamanmu kaya banget. Beli lobak kering aja sampai 40 miliar. Ngomong apa sih kau? Ini ginseng 1000 tahun. Lobak kering apanya? Ayah, tenang dulu. Jangan marah. Dia itu cuma menantu numpang. Masih saja sok jago. Dia paham apa sih? Kalau nggak paham, jangan asal bicara. Paman Juna urus bisnis obat-obatan di perusahaan. Nggak mungkin dia ditipu pakai lobak kering. Orang yang tenggelam biasanya justru bisa berenang. Lagi pula, teknik pemalsuannya memang lumayan rapi. Kalau dia ketipu, wajar saja. Cukup, Ferry. Kalaupun kau mau cari perhatianku, jangan asal bicara kayak gini. Paman Juna, katanya ini palsu kan? Tunjukkan ke dia gimana caranya. Bedain ginseng asli dan palsu. Oke, kalau begitu aku berbaik hati ajari kau cara mengenali ginseng. Lihat, pertama lihat akar halusnya. Ini disambung pakai akar ginseng asli. Akar kayak gini harganya murah. Ternyata memang sambungan. Jangan percaya omong kosongnya. Warna ginseng ini nggak sama. Lihat warnanya ini. Ini diwarnai. Tapi baunya nggak mungkin dipalsukan kan? Koki rumah ada nggak? Malam ini aku mau makan sup ayam ginseng tanpa ginseng. Di situasi begini kau mau makan sup ayam? Kau cuma menantu numpang, berani-beraninya pesan menu. Di dunia ini mana ada sup ayam ginseng tanpa ginseng? Ini semua omong kosong. Tuan Arya, itu gampang kok. Di toko bumbu ada aroma ginseng buatan 60.000 seember.
Satu tetes saja, bau ginsengnya langsung semerbak. Buat tipu orang bodoh. Ginseng? Aroma buatan? Paman Juna, kaulah orang bodoh yang ketipu.